Lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la yakilana ila anfusina tarfata ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu ya ummahat saum muslimah rahimakumullahu ajma'in. Semoga kita semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan, dimudahkan untuk bersama-sama belajar ya, menuntut ilmu agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk jihad ya binafsi, perjuangan untuk diri kita untuk mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala, tentu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dan juga bimbingan para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah. Taib, kita lanjutkan yaitu apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang kitab Usul Iman ya, Fidail Kitab wa Sunnah yang ditulis oleh para ulama. Kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya yaitu muqaddimah, urgensinya, pentingnya ilmu ini, dan juga kita sudah sebutkan bahwa di antara pokok-pokok usul iman yaitu rukun iman yang 6 ya, yang terkenal di dalam hadis Jibril alaihi salam ketika Jibril bertanya akhbirni anil iman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, pada hari akhir, dan kepada takdir yang baik atau yang buruk. Di mana rukun iman 6 ini kemudian dibenarkan oleh Jibril alaihissalam. Qala sadaqta, kata Jibril, engkau benar. Artinya Jibril hanya menguji akan keilmuan Nabi Muhammad SAW, dan tentu Jibril adalah malaikat yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan wahyu langsung kepadanya, kepada malaikat Jibril, dan disampaikan kepada utusan dari kalangan manusia Rasulullah SAW. Maka wajib setiap orang yang beriman, yang mengaku beriman, orang muslim, untuk meyakini pokok-pokok iman 6 ini ya. Siapa saja yang tidak beriman satu dari 6 ini, maka dia tidak disebut orang yang beriman ya. Dan setiap orang beriman wajib mengetahui pokok-pokok iman ini karena ini merupakan pondasi usul iman bagi orang yang beriman ya. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya kitab ini kitab yang mudah ya, yang diberikan oleh kerajaan Arab Saudi melalui penerbit Majmu' Malik Fahad, itu yang ditulis oleh para ulama, khususnya para ulama dari kota Madinah ya, yang mencakup secara global maupun perincian tentang pokok-pokok iman yang 6, dan juga tambahan sedikit di akhir bab tentang tentang perkara-perkara akidah yang berkaitan dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dan kita sudah membahas tentang rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya engkau mengesahkan Allah, menjadikan Allah, meyakini ya, dengan hatimu, mengucapkan dengan lisanmu, juga membuktikan dengan amalanmu tentang keesaan Allah ya. Tauhid yang disebut dengan tauhid, mengesahkan Allah dalam apa? Dalam keyakinan
bahwasanya Allah Maha Esa dalam perbuatannya, mencipta, memberi rezeki, ya, mengurusi makhluknya, menghidupkan, mematikan, dan mengatur alam semesta ini. Kemudian juga Allah Maha Esa dalam ketuhanannya, maka engkau wajib beribadah ikhlas hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan juga engkau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Taib, adapun perinciannya insyaallah kita akan mulai dari tauhid rububiyah ya. Silakan ditampilkan kitabnya, yaitu tauhid rububiyah al-faslul awal tentang tauhid rububiyah. Naam, silakan ditampilkan. Taib, barakallahu fiik. Qalu nukhbat, yani qala al-ulama hafizahumullah ta'ala fi kitabihim kitab usulul iman fi da'il kitab wa sunnah al-faslul awal tauhid rububiyah. Kemudian para ulama menjelaskan perincian dari rukun iman yang pertama, ya ini bab yang pertama, yaitu perincian rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah tentang tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam rububiyah atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai ya, perlu diketahui bahwasanya pembagian tauhid yang tiga ini, kenapa para ulama membagi tauhid menjadi tiga ini, itu dalam rangka litashil ya, untuk memudahkan kita memahami. Ya, bukan berarti bukan berarti iman itu misalkan harus misalkan dibagi tiga, enggak. Artinya kalau engkau telah beriman dengan pokok-pokok yang tiga ini, maka engkau beriman kepada Allah dengan sebenar-benar imannya ya. Dan ini untuk memudahkan, dan ini juga hasil dari istiqra' para ulama ketika membaca Al-Quran dan hadis ya, juga perkataan para salaf ya. Jadi sebagian ulama ya membagi tauhid menjadi dua, tauhid ilmi, tauhid amali, atau tauhid al-qasd wal tauhid al-isbat wal ma'rifah, atau tauhid al-qasd wal talab, yaitu tauhid tentang keyakinan, pengetahuan, masuk ke dalamnya tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian tauhid al-qasd wal isbat atau tauhid amali, tauhid amal, yaitu uluhiyah ya. Jadi ini untuk memudahkan kita memahami bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tauhid rububiyah berarti berkaitan dengan keyakinan tentang akidah kita, tentang apa yang kita yakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Taib, apa itu maknanya? Dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, juga dalil berdasarkan akal dan fitrah ya. Yang pertama, pengertiannya. Yang pertama, pengertiannya ya secara ringkas ya, mungkin nanti saya agak percepat ya, karena insya Allah ini sangat mudah dipahami. Ar-rububiyah itu dari fi'il rabbaba wa minhu rabbu. Rububiyah itu adalah sifat Allah. Dia diambil dari ismur rabb, alhamdulillahi rabbil alamin. Dalilnya mana? Firman Allah dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin ya. Dan juga doa-doa para nabi dengan mengatakan Rabbana ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka Ar-Rabb ini adalah nama dari nama Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada sifat rububiyah bagi Allah. Dan dalam bahasa Arab ya, kalimat Rabb itu yutlaqu ala ma'anin. Dia beberapa makna, di antaranya al-Malik, penguasa. Jadi secara bahasa Rabb itu artinya penguasa, yang menguasai, pemilik ya. Kemudian wasaidul muta' wal muslih. Saidul muta' artinya pemimpin yang ditaati, al-musli artinya yang memperbaiki urusan ya. Maka tauhid rububiyah ini secara bahasa artinya penguasa, yang ditaati dan pemilik. Dan ini disebutkan Ibnu Jarir Tabari rahimahullah dalam tafsirnya ya.
ketika menafsirkan alhamdulillahirabbil alamin. Adapun secara istilah, maka secara ringkas para ulama menyebutkan, dan ini maknanya mudah untuk dipahami ya. Fa inna tauhid ar-rububiyah wa ifradullah bi af'alihi. Jadi tauhid rububiyah itu artinya engkau mengesahkan Allah pada perbuatannya. Maksudnya apa? Engkau meyakini dalam hatimu tentang keesaan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Keesaan Allah itu apa? Maksudnya engkau menjadikan Allah lah satu-satunya yang melakukan hal-hal tersebut, perbuatan-perbuatan tersebut. Seperti mencipta, ya, pencipta. Allah yang menciptakan semuanya, alam semesta ini. Allah berfirman, ya, Allahu khaliqu kulli syai. Allah mencipta segala sesuatu. Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan malaikat, menciptakan jin, menciptakan manusia, menciptakan semua yang ada di alam semesta ini, termasuk Allah yang menciptakan perbuatan-perbuatan, ya. Kemudian yang melakukannya tentu manusia. Tapi yang mencipta segala yang terjadi ini maka Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan cahaya, Allah yang menciptakan kegelapan, Allah yang menciptakan surga, Allah yang menciptakan neraka. Maka engkau meyakini dalam hatimu. Seorang mukmin wajib meyakini tidak ada pencipta selain Allah, ya. Kemudian kita warisku, memberi rezeki, wasyada wal in'am wal mulk, ya, wat taswir, begitu juga memberi nikmat, ya, kemudian mengatur, taswir, membentuk rupa, wal ata'i wal man'i, memberi, mencegah, wan nafu wad dar wal ihya wal imatata wat tabdir wal muhka al qada wal qadar wa ghairu dzalika min af'alihi allati la syarika lahu fiha. Dan semua perbuatan Allah yang tidak ada sekutunya. Jadi tauhid rububiyah itu yang kau meyakini dalam hatimu bahwa hanya Allah yang melakukan perbuatan ini. Perbuatan apa? Penciptaan, memberi rezeki, mengatur alam semesta, ya, termasuk menentukan takdir, ya. Jadi ketika kita ditakdirkan rezekinya misalkan segini, ya sudah, Allah yang mengatur itu, ya. Kemudian ketika kita ditakdirkan misalkan memiliki anak, Allah yang sudah mengatur itu, Allah yang menciptakan itu. Ketika kita ditakdirkan belum punya anak misalkan, Allah yang mentakdirkan itu, ya. Taib. Maka bagi seorang mukmin wajib meyakini dan tidak ada sekutu bagi Allah, ya, dalam perkara ini, ya. Maka ini di antara makna tauhid rububiyah. Kemudian dalil-dalilnya, ya, di dalam Al-Qur'an banyak dalil-dalil ini, di antara surah Al-Fatihah, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di dalam Al-Qur'an disebutkan para ulama di sini dalam surah Luqman ayat 10 dan 11 Allah berfirman, khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawunaha. Allah yang menciptakan langit yang bisa engkau lihat enggak ada tiangnya. Ya, subhanallah, langit yang begitu luasnya, yang begitu tinggi, ya, begitu besar, yang tidak ada tiangnya. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Dan Allah yang menancapkan gunung-gunung di muka bumi ini supaya apa? Supaya engkau tidak bergoyang di atas bumi. Jadi subhanallah, dengan adanya gunung ini kita terhindar dari goncangan bumi. Wa bassa fiha, dan Allah yang memperkembangbiakan di atas bumi tersebut min kulli dabbah, semua hewan-hewan yang melata di atasnya, maksudnya semua hewan yang berjalan. Jadi semua hewan di muka bumi ini penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptanya, Allah yang memberikan rezeki hewan itu, Allah yang mengaturnya. Dan betapa banyak hewan-hewan di muka bumi ini yang kita nikmati, ya, hewan ternak, sapi, kambing, kemudian ayam, unggas itu yang setiap hari kita makan, ya, mungkin setiap hari kita makan itu, ya. Dan setiap hari manusia memakan itu, tapi nggak habis-habis. Siapa sih yang menciptakan ini? Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya memeliharanya, manusia hanya memperkembang menaruh kandangnya, ya, ngasih pakannya, hanya itu. Tapi yang menjadikan dia besar, menjadikan dia beranak, menjadikan dia bertelur, kemudian telur itu menjadi menetas, anak itu menjadi besar. Siapa itu yang membesarkan? Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anzalna minas sama'i ma'an fa'ambatsna fiha min kulli zaujin karim. Allah juga yang menurunkan dari langit itu air hujan. Dengan air ini tumbuh semua tumbuh-tumbuhan yang baik, yang indah, ya, yang kita nikmati. Kita menikmati
pohon-pohon, kita menikmati buah-buah, kita menikmati sayuran-sayuran, kita menikmati bunga-bunga yang indah ya, yang kita lihat dengan mata kita cium dengan hidung kita aromanya ya, kita nikmati dengan mulut kita rasanya ya, buah-buahan yang manis, yang segar, kemudian yang lezat juga tanam-tanamannya ya, yang indah, yang menyejukkan mata kita nikmati, mata kita menikmati tanaman-tanaman yang indah itu. Bahkan kita ingin orang lain menikmati, kita foto ya, supaya orang lain menikmati tanaman itu atau makanan-makanan itu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadza khalqullah. Ini ciptaan Allah. Ini ciptaan Allah. Yang kamu perhatikan di muka bumi ini semua ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Kemudian Allah tantang kepada orang-orang yang menyembah selain Allah, perlihatkan kepadaku apa yang diciptakan Tuhan-Tuhan kalian itu. Artinya nggak ada, mereka juga makhluk yang Allah ciptakan ya. Bali zalimuna fi dhalalim mubin. Kata Allah, bahkan orang zalim yang menyembah selain Allah itu, mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Kemudian dalam surat At-Tur ayat 35 Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan dari apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri, atau mereka menciptakan? Tentu ini pertanyaan yang mengingkari bahwa mereka tidak menciptakan diri sendiri, dan mereka juga tidak dengan sendirinya ada, tapi ada penciptanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dalil-dalil tentang keesaan Allah dalam penciptaan, memberi rezeki itu banyak. Dari sunnah sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud dari hadis Abdullah bin Syikhir radhiyallahu taala anhu secara marfu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sayyidullah tabaraka wa taala. As-sayyid artinya maha pemimpin, maha tinggi ya, kepemimpinannya, ketuhanannya yang ditaati itu hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian waqad sabata fi Tirmidzi wa ghairihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi wasiyatihi li Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW pernah memberikan wasiat kepada Ibnu Abbas ya. Ketika itu Ibnu Abbas masih muda radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Rasulullah SAW? Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak, wa'lam ya annal ummata law ijtamat ala an yanfa'uka bi syai'in. Ketahuilah kata Rasulullah, seandainya manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu. Ya, misalkan semua manusia ini berkumpul bersatu ingin memberikan manfaat. Entah dia ingin memberikan harta, entah dia ingin memberikan kekuasaan atau memberikan manfaat ya. Apa kata Rasulullah SAW? Lam yanfa'uka. Niscaya enggak mampu mereka memberikan manfaat kepadamu illa bisya'in qad katabahullahu lak. Kecuali yang sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Jadi ya orang semuanya berkumpul ingin mengangkat misalkan seseorang jadi pemimpin, gak akan mampu ya, kecuali memang kalau sudah Allah takdirkan kau jadi pemimpin. Begitu juga semua orang ya, investor berkumpul ingin memberikan kau modal ya, gak akan bisa kau mendapatkan modal kecuali memang sudah Allah takdirkan kau mendapatkan modal itu ya. Atau semua orang-orang membantumu untuk memberikan kau jodoh, gak akan bisa engkau mendapatkan jodoh kecuali memang sudah engkau Allah takdirkan kepadamu. Atau semua orang berkumpul ya, ahli kesehatan untuk menyembuhkanmu, spesialis datang dari Eropa, dari Asia, atau dari Australia, atau dari Amerika, atau dari manapun yang dia ahlinya, profesor misalnya dalam bidangnya, untuk menyembuhkanmu, nggak akan bisa dia menyembuhkan kecuali memang sudah Allah takdirkan kau sembuh ya, dan seterusnya. Sebaliknya, wa ini jitama'u ala an yadurruka bi syai'in, kalaupun mereka berkumpul ingin memberikan bahaya kepadamu, ingin membunuhmu, ingin menjatuhkan kehormatanmu, atau ingin menjatuhkan kepemimpinanmu, atau ingin mengambil hartamu, atau yang lainnya, memberikan mudarat, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahullah. Enggak akan mampu mereka memberikan mudarat kecuali apa-apa yang sudah Allah takdirkan kepadamu. Rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat, wajafatis suhuf, catatan-catatan sudah kering. Artinya takdir sudah Allah tetapkan. Ini menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil akal. Dalil akal ya. Naam, dalal aqlu ala wujudillahi ta'ala wa infiradi bi rububiyyati wa kamali qudratihi 'ala al-khalqi wa saytaratuhu 'alaihim ya, wa kamalu qudratihi 'ala al-khalqi wa saytaratuhu 'alaihim. Secara akal naam,
itu nggak bisa dipungkiri akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan kemahaesannya. Kemarin sudah kita sebutkan, ya, seandainya ada Tuhan-Tuhan selain Allah, ya, la fasadata, pasti alam semesta ini akan hancur. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ada Tuhan yang Maha Esa yang mengatur alam semesta ini. Wadzalika an tariqin nadhar wa tafakkur fi ayatillah wa addalatu alaihi walin nadhar fi ayatillah wal istidlal biha ala rububiyyatihi turkun katsiratun ya bihasbi tanawwu'il ayati wa asharuha tariqani. Kemudian kata para ulama, secara akal ya engkau bisa mengetahuinya di antaranya dengan dua metode. Ya, kita ringkas saja. Yang pertama, metode yang pertama yaitu dalalatul anfus, disebut dengan dalalatul anfus, ya, yaitu engkau memperhatikan penciptaan manusia, memperhatikan dirimu sendiri, ya. Allah berfirman ya dalam surat Az-Zariyat ayat ke-21, kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun, ya. Dan pada dirimu sendiri ada kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, afala tubsirun, apa engkau tidak memperhatikannya? Dan ini sudah kita sebutkan ya, betapa kompleksnya sistem anatomi tubuh manusia ini, subhanallah. Dan manusia yang bisa mempelajarinya, wah dia kan menjadi hebat gitu ya, di bidang kesehatan, di bidang kedokteran. Kan mereka ini banget ya, terkadang arogan juga ya, karena merasa menguasai anatomi tubuh manusia, jadi dia, wah ya kita tahulah, apalagi kalau dia spesialis, apalagi kalau sampai profesor, dia mengetahui saraf tubuh manusia, apalagi bisa mengoperasinya ya, bisa membedahnya dan seterusnya ya. Subhanallah. Ternyata ini membuktikan betapa maha esanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya nggak mungkin tubuh kita yang kompleks ini nggak ada penciptanya. Nggak mungkin ini terjadi dengan sendiri, itu mustahil. Tidak akan mungkin ya. Wa nafsi wa masawwaha, begitu juga firman Allah, dan demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya. Jiwa kita ini, apalagi ruh yang sangat banyak rahasianya ya, tentang ruh, tentang hati yang berbolak-balik, yang ini menentukan fisik ya manusia, organ tubuh manusia itu ditentukan oleh hatinya. Idza sholahat, kata Rasulullah SAW, kalau baik hatinya, sholal jasadu kullu, semua jasadnya akan baik. Taib, kita lanjut ya. Ini ringkasannya seperti itu ya, yaitu dalalatul anfus, engkau memperhatikan jiwamu ya. Walihada law anal insan am'ana an-nadhar fi nafsi wa ma fiha min ajaibi sun'illahi la arsyadahu dzalika ila anna lahu rabban khaliqan hakiman khabiran. Kalau manusia benar-benar serius ya tafakur memperhatikan jiwanya, maka dia akan melihat betapa menakjubkannya ciptaan Allah ini. Tentu dia akan mendapatkan petunjuk bahwa ini ada Rabb yang menciptakan, yang maha sempurna, yang maha bijaksana, yang maha berilmu. Ya, la yastati'ul insanu an yakhluqan nutfa allati kana minha, di mana manusia jangankan menciptakan dirinya, menciptakan setetes air ya. Dari air tersebut ya, air mani laki-laki, sperma bercampur dengan ovum wanita, setetes itu bisa menjadi manusia. Manusia nggak mampu menciptakan satu tetes itu, apalagi tubuh yang begitu kompleks ini. Maka au an yahulaha ila alaqa, an yahulaha alaqa ila mudgha, au yahulal mudgha idhaman, au yaksul idhaman lahma, ya, atau apalagi merubah dari air ini menjadi segumpal daging, kemudian daging berubah menjadi mudgha, segumpal darah, kemudian menjadi mudgha, segumpal daging, kemudian daging itu dibungkus lagi dengan tulang ya, kemudian tulang dibungkus lagi dengan daging. Ini tentu tidak akan mampu. Kemudian cara yang kedua, an-nazar fi ayatillahi fi khalqil kaun ya, yang disebut dengan dalalatul afaq, yaitu engkau memperhatikan alam semesta. Naam ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Fussilat ini ayat ke-53, sanurihim ayatullah ayatina fil afaq, kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di segenap ufuk, tanda-tanda kebesaran Allah. Wa fi anfusihim, dan juga pada diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu benar ya. Wa awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid, apakah tidak cukup bagimu untuk mengetahui bahwasanya Rabbmu Allah SWT maha mengawasi, menyaksikan segala sesuatu ya. Jadi siapa yang memperhatikan segenap ufuk,
wa man ta'amala al-afaq wa ma fi hadzal kaun min sama'in wa ardin wa mashtamalat alaihi sama'u min nujumin wa kawakib wa syamsin wa qamar. Siapa yang memperhatikan ya alam semesta ini, baik langit yang ada di dalamnya, bintang-bintang, planet-planet, juga matahari, bulan, atau apa yang ada di dalam bumi ya, dari gunung-gunungnya, pohon-pohonnya, lautannya, sungai-sungainya, atau perubahan siang dan malam ya, maka dia akan menuju dallahu dzalika ala anna hunaka khaliqan li hadzal kaun. Itu akan menunjukkan bahwa ternyata semua ini ada penciptanya ya. Mujidan lahu mudabbiran li syu'unihi, yang menjadikan dia, ada yang mengaturnya ya. Kemudian kita lanjut aja ke bawah ya, karena waqad jaa fi ba'dil athar. Nah, kemudian para ulama menyebutkan tentang ada athar ya, anna qauman aradul bahtha ma'al Imam Abi Hanifah. Dahulu ya di daerah Irak ada orang-orang ingin mendebat Imam Abu Hanifah ya, rahimahullahu taala, fi takriri tauhid rububiyah, dalam menetapkan rububiyah. Jadi orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, adanya Allah. Kemudian sebelum berdebat, ya simple aja, Imam Abu Hanifah mengatakan kepada mereka, akhbiruni qabla an natakallama fi hadhil mas'alah. Taib, sebelum kita berdebat, kata Imam Abu Hanifah, coba jawab pertanyaanku. Simple aja. An safinatin fid dujlah. Coba kalian jawab. Kalau ada sebuah kapal yang berlayar di sungai Tigris, tazhaba, tiba-tiba dia pergi gitu, berlayar. Fatamtali'u minat ta'ami wa ghairihi binafsiyah. Yang kapal ini berlayar dengan sendiri, kemudian ada persediaan bekalnya dengan sendiri, alat-alatnya dengan sendiri. Fata'udu binafsiyah. Kemudian dia kembali berlabuh dengan sendiri. Fatarsu binafsiyah wa tarji. Artinya dia berlayar dan kembali dengan sendiri. Nggak ada yang membuatnya, nggak ada yang mengaturnya, nggak ada nahkodanya ya istilahnya. Nggak ada juga awak-awak kapalnya. Kullu dzalika min ghairi an yudiraha ahad. Nggak ada yang mengaturnya. Mungkin nggak? Mereka mengatakan, hada muhalun, la yumkin, abadan. Wah, kamu stres ya, kata mereka. Wahai Imam, ini nggak mungkin, mustahil kalau ada seperti ini. Nggak akan mungkin selama-lamanya. Kemudian apa kata Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, idza kana hada muhalan, kalau ini aja mustahil, yang simple ini, fi safina, dalam masalah kapal ini, fa kaifa fi hadzal alam kullihi uluhi wa sufli. Sekarang bagaimana dengan alam semesta yang lebih kompleks ini, baik yang berada di tempat yang tingginya ya di langit atau yang di buminya. Fanabbaha ila anittisaqil alami wa diqqati sun'i wa tamami khalqi dalilun ala wahdaniyati khalqi wa tafarrudihi. Maka terbungkamlah ya mereka, dan ini juga menunjukkan bahwasanya alam semesta ini dengan kompleksnya dan sempurnanya sistemnya menunjukkan bahwa keesaan pencipta yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini makna rububiyah. Kemudian kita lanjut pembahasan berikutnya. Qalu, para ulama mengatakan, bayanun annal iqrar bihadza tauhid wahdahu la yunji minal adab. Penjelasan bahwasanya hanya meyakini saja tauhid ini ya, dengan tidak mendatangkan konsekuensi tauhid yang lainnya, yaitu uluhiyah, asma dan sifat, tidak ada jaminan dia selamat dari azab Allah. Artinya seseorang ya ketika dia meyakini alam semesta ini ada penciptanya yang mereka sebut dengan Tuhan misalkan, atau bahasa-bahasa lain ya, mereka yakin ada penciptanya, ini tidak lantas mereka menjadi seorang yang beriman. Kenapa? Karena orang-orang musyrik dahulu juga meyakini alam semesta ini diatur oleh Allah ya, tetapi mereka tidak beriman. Mereka tetap disebut musyrik, tetap disebut kafir. Kenapa? Karena mereka tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
Inna tauhid ar-rububiyah wa ahadu anwa'i tauhid ats-tsalatsa kama taqaddam walidha fa innahu la yasih iman ahadin wala yatahaqqaqu tauhidu illa idza wahadallahu fi rububiyyati. Naam, ya, kata para ulama sudah disebutkan sebelumnya bahwa ini salah satu tauhid yang harus diyakini, tapi hanya ini saja laisa huwal ghaya min bi'tsati rusul alaihi. Ya. Jadi tujuan Allah ciptakan para rasul bukan menyuruh mereka meyakini keesaan Allah dalam perbuatannya saja, ya. Akan tetapi tujuan para nabi dan rasul itu menyuruh beribadah, sampai beribadah hanya kepada Allah saja, ya. Wala yunji wahdahu min adabillah ma lam yatil abdu bilazimi tauhidul uluhiyah. Nah, seorang hamba enggak akan selamat dari azab Allah, ya, sebelum mereka mendatangkan tauhid, yaitu uluhiyah, yaitu beribadahnya kepada Allah. Karena itu Allah berfirman ya dalam surat Yusuf ayat 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan manusia itu beriman melainkan iman mereka dicampur dengan kesyirikan, ya. Wa kullu dzalika min tauhid rububiyah. Yang dimaksud iman dalam ayat ini rububiyah, artinya ma yukiru aktsaruhum billahi rabban wa khaliqan wa radikan wa mudabbiran, ya, illa wa hum musyrikun ma'ahu fi ibadatihi ghairihi minal awsani wal asnami allati la tadur wa la tanfa wa la tuti wa la tamna. Artinya walaupun mereka meyakini ada pencipta, pemberi rezeki, hanya Allah misalkan, melainkan mereka ketika beramal mereka mempersekutukan Allah, ya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan ayat ini, ya, min imanihim, di antara keimanan mereka, keyakinan mereka secara parsial, maksudnya bukan keimanan orang beriman, ya. Idza qila lahum man khalaqas samaa wa man khalaqal arda wa man khalaqal jibal qalu Allahu wa hum musyrikun. Kalau ditanya kepada mereka siapa pencipta langit, bumi dan juga gunung-gunung ini, mereka kan bilang Allah. Wahum musyrikun, tapi padahal mereka orang musyrik itu. Berkata Ikrimah, tas'aluhum min khalqihim wa man khalaqas samawati wal ard fayaquluna Allah. Kalau engkau tanya kepada orang musyrik itu, siapa yang menciptakan mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan bilang Allah. Padhalika imanuhum billah. Inilah cara mereka beriman kepada Allah, hanya keyakinan rububiyah saja. Wahum ya'buduna ghairahu, tapi dalam peribadahan tauhid amal tadi, ya, mereka beramal, berdoa, menyembelih, tawakal dan yang lain hanya kepada selain Allah, ya. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, imanum qauluhum Allahu khaliquna wa yarzuquna wa yumituna fahada imanu ma'asyirkin ibadatihim ghairu. Iman mereka meyakini Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang mematikan mereka, tapi iman ini dibarengi dengan kesyirikan, yaitu peribadahan mereka kepada selain Allah. Berkata Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam ibn Zaid, laisa ahadun ya'budu ma'allahi ghaira illa wa huwa mu'min billah wa yu'rafu anna Allah wa rabbu wa anna Allah khaliqu wa raziquhu wa huwa, ya, tidaklah seseorang wahwa yusyriku bihi, tidaklah seorang, ya, tadi beriman kepada Allah melainkan dia juga melakukan kesyirikan. Tidak engkau melihat ucapan Nabi Ibrahim, qala afara'aitum ma kuntum ta'budun, apa sih, bagaimana pendapat kalian, apa yang kalian sembah itu, antum wa abakumul aqdamun, yang kalian sembah dan juga orang-orang tua kalian terdahulu, fa innahum aduwwu li ila rabbil alamin, sesungguhnya sesembahan kalian itu adalah musuhku, karena yang mereka sembah adalah syaitan, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang aku sembah. Syu'ara ayat 75 sampai 77. Dan dalil-dalil dari salafus saleh kita tentang makna ini banyak sekali dalil-dalilnya, ya. Balaqad kana al-musyrikuna zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam mukirrina billahi rabban khaliqan raziqan mudabbiran. Bahkan orang musyrik di zaman Nabi dahulu juga meyakini, ya, bahwasanya pencipta itu Allah, pemberi rezeki itu Allah, pengatur alam semesta ini Allah. Wa kana syirkuhum bi min jihatil ibadah, tapi kesyirikan mereka dari sisi mana? Dari sisi peribadahan, ya, di mana mereka beribadah kepada selain Allah, makanya mereka tidak disebut mukmin dan mereka tidak selamat dari azab Allah walaupun meyakini pencipta hanya Allah. Jadi keyakinan
Keyakinan rububiyah ini tidak menjamin seseorang disebut mukmin dan selamat dari azab Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunnallaha fa anna yufakun." Seandainya engkau tanyakan kepada mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa pencipta langit dan bumi, siapa yang mengatur alam semesta, matahari dan bulan, pasti mereka akan jawab Allah. Lalu kenapa kok mereka dipalingkan dari kebenaran tentang uluhiyah ya. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an, dalam surat Al-Ankabut ayat 63, kalau engkau tanya kepada mereka siapa yang menurunkan air dari langit, fa ahya bihil arda min ba'di mautiha, dengan air itu bumi menjadi subur ya, menjadi hidup terhadap tanamannya dan hewan-hewannya, la yaqulunallah, mereka akan jawab pasti Allah. Qul alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, memang benar Allah. Bal aktsaruhum la yaqilun, tapi mereka enggak menggunakan akalnya dalam peribadahan. Kok kenapa menyembahnya selain Allah gitu ya. Allah juga berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89 ya. Kulimanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan siapa pemilik bumi dan apa yang ada di dalam jika kamu mengetahui. Saya quluna lillah, mereka akan jawab pemiliknya Allah. Qul afala tadakkarun, kenapa kalian enggak mengambil pelajaran tentang hal ini? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, katakan kepada mereka siapa Rabb langit yang 7 dan siapa Rabb bumi. Kemudian mereka akan menjawab Allah ya. Saya quluna lillah, mereka menjawab itu milik Allah Subhanahu wa taala. Afala tattaqun, kenapa engkau tidak bertakwa, takut kepada Allah? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Ya, siapa yang di tangannya ya, kerajaan, ya, dia yang memperbaiki atau yang mengatur segala dan dia tidak diatur. Jika kamu ketahui, saya quluna lillah, mereka akan mengatakan Allah. Qul fa anna tusharun, kenapa engkau mereka itu dipalingkan dari kebenaran ya, seperti disihir ya. Taib. Maka kata para ulama, falam yakun musyrikuna ya'taqiduna anal asnam yalati tunazzilul ghaisa wa tarzuqu al-alam wa tutabiru syu'uni, bal kanu ya'taqiduna anna dhalika min khasaisi rabbi subhanahu wa yukiruna anna awthanahum allati yad'una min dunillahi mahluqa la tamliku li anfusiha wala li abidiha darran wala naf'an istiqlalan wala mautan wala hayatan wala nusyuran. Ya, jadi orang musyrik meyakini pencipta itu Allah, mereka tidak meyakini loh berhala itu yang mengatur itu. Bahkan mereka juga meyakini berhala itu yang mereka ciptakan sendiri, yang nggak bisa memberikan manfaat buat dirinya atau buat yang menyembahnya. Ya. Juga nggak bisa menghidupkan, mematikan, wala tasma' wala tubsir, yang nggak bisa mendengar, melihat, wa yukiruna annallahu wal mutafarrid bidzalika la syarika lahu ya. Maka mereka meyakini tentang rububiyah, Allah tidak ada sekutu dalam hal ini. Tapi ternyata mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka ingin mendapatkan pertolongan Allah melalui berhala-berhala ini. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, ya, penolong-penolong selain Allah, mereka mengatakan ma na'buduhum, tidaklah kami beribadah kepada berhala-berhala ini illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan supaya berhala ini bisa mendekatkan kami kepada Allah. Ya. Ailiyashfa'u lahum indallah fin nusrihim wa rizqihim wa ma yanubuhum min amrid dunya. Artinya mereka jadikan berhala itu sebagai sebab supaya mereka dapat syafaat di sisi Allah, dapat rezeki, dapat pertolongan, atau maslahat yang memberikan mereka kemaslahatan di dunia ya. Wa ma'a hadzal iqrar aminal musyrikin birububiyah illa annahu lam yudkhiluhum fil Islam. Maka dengan keyakinan ini saja mereka enggak dikatakan orang Islam ya. Bal hakamallahu fihim bi annahum musyrikun kafirun. Bahkan Allah menghukumi mereka tetap dalam keadaan musyrik, mereka kafir, wa tawa'adahum bin nar wal khuludu fiha. Dan Allah Subhanahu wa taala pun
mengancam mereka dengan neraka dan kekal di dalamnya, wastibahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dima'hum wa amwaluhum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya tidak menghalalkan darah mereka, tidak mengharamkan darah mereka. Artinya ada permusuhan antara orang beriman dan orang kafir tersebut ya. Tidak terjaga harta dan darah mereka. Kenapa? Karena likaunihim lam yuhaqqiqu lazim tauhidir rububiyyah wa huwa tauhidullah fil ibadah. Karena mereka tidak mendatangkan konsekuensi tauhid rububiyah, yaitu tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, yaitu peribadahan hanya kepada Allah ya. Wa bihadza yatabayyana anna al-iqrar bi tauhidir rububiyyah wa adahu duna al-ityani bi lazimi tauhidul uluhiyah la yakfi wa la yunji min adzabillah. Jadi kalau seseorang hanya yakin saja tapi dia nggak mau ibadah, maka itu tidak akan menyelamatkan dia dari azab Allah. Bal huwa hujjatun balighatun 'alal insan. Bahkan ini adalah hujjah yang sempurna, yang jelas-jelas bagi manusia. Tadi ikhlasi din lillahi wa la syarikalah, untuk agar mereka hanya mengikhlaskan agama ini untuk Allah saja, tidak ada sekutu baginya ya. Fatastalzimu ifradullah wahdahu bil ibadah fa idza lam ya'ti bidzalika fa huwa kafirun halalud dam wal mal. Naam ya. Baik, kita lanjut pembahasan yang ketiga yang berkaitan dengan penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Naam, walaupun orang musyrik ya, mereka meyakini keesaan rububiyah Allah, ternyata ada orang-orang kafir yang mengingkari keesaan Allah. Mengingkari keesaan Allah. Di dalam pembahasan ini, para ulama membagi 3 jenis penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Artinya ada juga orang yang nggak percaya tentang keesaan Allah dalam perbuatannya ya. Birraqmi min anna tauhid rububiyah amrun markuzun fil fitri majmulatun alaihi nufus mutakathiratun ala takririhi al-adilah. Di samping walaupun tauhid rububiyah ini perkara yang sudah sangat jelas di fitrah manusia, di dalam jiwa mereka sudah Allah ciptakan akan keesaan Allah dalam rububiyahnya, dan dalil-dalil tentang ini pun banyak sekali. Ila annahu wajada finnas wujida finnas ya man hasala indahu inhirafu fi. Melainkan ternyata ada juga orang yang fitrahnya keluar dari fitrahnya, keluar dari akal sehatnya, yang mereka mengingkari ya tentang rububiyah ini. Wa yumkinu talkhisu madahir al-inhiraf fi hadzal bab fi ma yali. Dan para ulama meringkas penyimpangan ini menjadi 3 jenis manusia yang menyimpang ya. 3 jenis manusia yang menyimpang dalam rububiyah ya. Yang pertama yaitu juhd rububiyatillahi aslan wa inkar wujudihi subhanahu. Mereka mengingkari rububiyah Allah secara mutlak. Artinya mereka tidak meyakini adanya Tuhan. Ini orang-orang ateis ya, atau orang-orang yang tidak percaya adanya pencipta, adanya Tuhan ya. Dan banyak ini ya. Mungkin yang hidup di Amerika, di Eropa, ini sangat jelas sekali ya. Sudah mulai orang-orang yang tadinya beragama Nasrani misalkan, lalu mereka berpaling karena mereka udah nggak percaya dengan sistem ketuhanan orang-orang Nasrani ya. Akhirnya mereka memilih untuk tidak ada Tuhan. Kama ya'taqidu dalikal mulahida alladzina isniduna ijada hadhil makhluqata ila tabi'ah. Ya orang-orang mulhid, ya orang-orang ateis itu yang tidak meyakini adanya pencipta, yang mereka meyakini segala sesuatu ini terjadi dengan sendirinya. Au ila taqallubil laili wan nahar au nahwi dzalika, juga perubahan siang dan malam atau yang lainnya ya. Allah berfirman dalam surah Al-Jasiyah 24, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Ya, sesuatu itu enggak terjadi kecuali kehidupan kita di dunia saja. Namun wa nahya, kita hidup, kita mati dengan sendirinya. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Enggak ada yang membinasakan kita kecuali hanya waktu saja. Jadi enggak percaya dia tidak percaya sifat rububiyah Allah. Kemudian yang kedua, juhdu ba'di khasa'is Rabb, mengingkari sebagian kekhususan rububiyah Allah, wa ingkaru ba'du ma'ani rububiyati. Ya. Jadi dia meyakini pencipta itu Allah, tapi ada sebagian ya, dia tolak ya, seperti orang-orang Qadariyah ya, atau orang-orang yang
menolak bahwasanya Allah yang menghidupkan dan mematikan gitu ya. Kaman yanfi qadratullah ala imatiti au ihya'i ba'da mauti au jalbin naf'i lahu au daf'id dhurri anhu au nahwi dzalik ya. Sebagaimana orang yang meniadakan kekuasaan Allah, yaitu Allah mematikan, menghidupkan, atau menghidupkan setelah kematian, atau memberi manfaat ya, atau menghilangkan mudarat. Kemudian tipikal yang ketiga, i'ta'u syai'in min khasa'isi rububiyah li ghairillah. Jadi memberikan sifat rububiyah ini yang hanya milik Allah, dia berikan kepada sebagian makhluk. Seperti apa? Faman i'taqada wujudu mutasarrifun ma'allahi 'azza wa jalla fi ayyi syai'in min tadbiril kaun. Seperti ada orang yang meyakini misalkan ada satu makhluk yang bersama Allah mengatur alam semesta ini. Misalkan, oh ternyata malaikat ya mengatur alam semesta bersama Allah. Ya. Min ijadin au idamin au ihyain au imatati au jalbi khairin au dafi syar'i au ghairi dzalika min ma'anir rububiyyah fa huwa musyrikun billahi azim. Maka orang yang meyakini ini tentu dia musyrik ya terhadap mempersekutukan Allah yang maha agung ini. Naam, seperti meyakini batu bisa menyembuhkan. Ya, maka ini dia memberikan sebagian sifat rububiyah yang maha menyembuhkan kepada makhluk, kepada batu, atau kepada pohon, atau kepada kuburan, dan seterusnya. Nah ini adalah 3 pembahasan berkaitan dengan tauhid rububiyah, yaitu maknanya dan dalil-dalilnya. Kemudian tauhid rububiyah ini bukan tujuan utama risalah para nabi. Kemudian yang ketiga, penyimpangan-penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Barakallahu fikum. Kita lanjut selanjutnya tentang tauhid uluhiyah ya. Jadi setelah para ulama menjelaskan tentang tauhid rububiyah yang berkaitan keyakinan ya, tauhid i'tiqadi atau tauhid ilmi itu disebut dengan tauhid ilmi, atau tauhid ma'rifah wal isbat ya, tauhid pengetahuan, keyakinan dan penetapan. Selanjutnya para ulama menyebutkan inti dari tauhid itu ya ini uluhiyah, peribadahan, ketundukan, ya, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah ya, dengan memasuk dalam agama Islam, mengikuti rasulnya, utusannya Muhammad SAW ya, yang terakhir mengikuti syariatnya dan membenarkan semua yang datang darinya. Inilah tauhid uluhiyah dan inilah inti dakwah para nabi dan rasul ya, yang disebut dengan tauhid amali ya. Qalu hafizahumullah ta'ala, berkata para ulama, al-tauhidul uluhiyah. Al-uluhiyah mushtaqatun min ismil ilah. Uluhiyah itu diambil dari kalimat ilah ya. Al-ilah itu adalah sifat diambil dari al-ilah itu adalah makna dari lafzul jalalah ya. Lafzul jalalah Allah itu maknanya uluhiyah, al-ilah. Makanya dalam ayat kursi Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa makna ilah? Ay al-ma'bud al-muta', artinya yang diibadahi, yang ditaati. Tuhan ya, kalau bahasa Indonesianya itu diterima kepada Tuhan. Tuhan itu sesuatu yang dicintai ya, diyakini dalam hati dan dia tunduk patuh, takut, mencintai dan berharap kepada Tuhan tersebut. Fal ilahu ismun min asma'illahi al-husna, dan ilah itu adalah satu dari nama-nama Allah yang maha indah ya. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan ilah kalian siapa? Ilahun wahid, yaitu al-ilah, Tuhan yang maha esa. La ilaha illa, tidak ada Tuhan yang berhak disembahi illa kecuali huwa, dia Allah Subhanahu wa taala ar-Rahmanur Rahim ya. Wal uluhiyah sifatun min sifatillahil azim, dan sifat uluhiyah sifat Allah yang maha agung. Sifat khusus hanya milik Allah, sifat ketuhanan ya. Jadi ketuhanan hanya milik Allah. Tidak ada satu makhluk pun, apapun itu, siapapun itu yang memiliki sifat ini. Tidak ada. Ya. Maka siapa yang memberikan sifat ketuhanan ini kepada selain Allah, dia musyrik.
Ketika seseorang memberikan sifat ketuhanan kepada Nabi, misalkan Nabi Isa, dianggap Tuhan, maka dia musyrik, dia kafir. Menurut siapa? Allah langsung mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kata Allah, telah kafirlah, artinya tidak beriman kafir itu ya, orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Ya. Padahal Nabi Isa alaihissalam itu hanya utusan Allah. Mal masihu ibnu Maryam ila rasul. Kata Allah, tidaklah Isa putra Maryam itu melainkan hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rasul. Sebelum dia ada juga rasul-rasul yang lain yang sudah Allah utus. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya wanita yang suci, wanita yang siddiqah ya. Kana yakulani ta'am, kata Allah, mereka berdua makan. Ya, Allah sebenarnya mereka berdua makan, menunjukkan bahwa mereka itu makhluk yang butuh ya, kepada sesuatu, sedangkan Allah nggak butuh kepada makannya. Baik. Fahuwa subhanahu al-ma'lu al-ma'bud alladhi yajibu an ta'alluhu al-qulub wa takhda'u lahu wa tadhullu wa tanqad. Ya. Maka dialah Allah yang diibadahi, yang ditakuti, yang wajib hati manusia tunduk patuh ya, dan menghinakan dirinya, menundukkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, li'annahu subhanahu rabbul azim al-khaliqu li hadzal kaun. Kenapa Allah memiliki sifat ketuhanan? Karena dia adalah Rabbul Azim ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha Iya, dia membuka ini, dia baru tutup dia semua itu. Dia pencipta, al-mausuf bi sifatil kamal, al-munazzahu an kulli naqsin ya, yang memiliki sifat sempurna ya, yang dia maha suci dari segala kekurangan ya. Walihada fa inna dzulla wal khudu' la yanbaghi illa lahu. Maka merendahkan diri, tunduk patuh ya, itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Dia, kepada Allah ya. Sebagaimana Dia Maha Esa dalam perbuatannya ya, pencipta, maka begitu juga Maha Esa dalam uluhiyahnya. Fatauhid uluhiyah huwa ifradullah wahdahu bil ibadah. Jadi yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah artinya kita mengesakan Allah dengan cara beribadah kepadanya, mengikhlaskan ibadah ya. Wadzalika bi an ya'lamal abdu, dan caranya seorang hamba harus dengan ilmu, alimal yakin, dengan seyakin-yakinnya, ilmu yang menumbuhkan keyakinan, annallahu wahdahu wal ma'lu al ma'bud alal haqiqah, bahwasanya Allah lah, dialah yang Maha Esa, yang maha sifat ketuhanan yang disembah secara hakikat ya. Artinya hanya Dia Tuhan yang benar. Wa anna sifatal uluhiyah wa ma'aniha laisat mawjuda fi ahadin minal makhluqat. Kata para ulama, sifat ketuhanan dan maknanya tidak ada pada salah seorang makhluk pun. Wala yastahiqqa illallah. Tidak berhak mereka jadi Tuhan kecuali hanya Allah. Ya. Fa idza alimal abdu dzalika, ketika seorang hamba mengetahui perkara ini, wa i'tirafu bihi, dan meyakini haqqan dengan benar, afradallahu bil ibadah. Afradallah bil ibadah. Pasti dia akan mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Kulliha adh-dhahir wal batin. Semuanya baik secara zahir dan batinnya. Artinya ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badannya dia ikhlaskan hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakumu bi syara'il Islam az-zahira, maka dia akan menegakkan syariat Islam, patuh sama Allah. Yang zahir seperti apa? Salat, zakat, puasa, haji, amru bil ma'ruf, nahi anil munkar, birrul walidain, wasilatul arham. Jadi semua amalan-amalan yang zahir ini akan dia lakukan ikhlas hanya karena Allah. Wa yaqumu bi usulil batina minal iman. Begitu juga dia akan menegakkan ibadah hati berupa keimanan kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, dan juga takdir. La yaqsud bi syai'in min dalika gharadan minal aghradi ghairi ridha rabbi wa talab thawabi. Maka dia tidak melakukan ibadah ini melainkan hanya mengharapkan balasan dari Allah dan hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya.
Wa fi hadzal fasal sayatimmu tanawulu jumlatun minal mabahits al-muhimma al-muta'alliqah bihadzal naw' min at-tauhid. Dan pada bab ini akan disebutkan ya secara global pembahasan-pembahasan yang sangat penting yang berkaitan dengan ibadah ya. Adapun perincian tentang tauhid uluhiyah ya, dalil-dalilnya, urgensinya dan juga yang berkaitan dengan makna ibadah, juga penjagaan Nabi SAW terhadap tauhid uluhiyah ini insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya, karena dalam masalah perincian dalam masalah uluhiyah ini para ulama dalam kitab ini sedikit memperinci dengan pembahasan yang agak panjang ya, maksudnya agak panjang supaya kita tahu ini loh ibadah itu apa, rukunnya apa, syarat-syarat diterimanya apa, kemudian apa itu kesyirikan, apa itu kekufuran, supaya kita mengetahui kesyirikan, kekufuran, supaya kita nggak jatuh dalam penyimpangan uluhiyah ini ya. Nanti juga disebutkan tentang jimat-jimat, tentang perdukunan ya, tentang kepercayaan terhadap khurafat-khurafat, kemudian tentang ruqyah juga, tentang namimah dan yang lainnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Ustaz, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Masih ada waktu untuk tanya jawab Ustaz? Atau dicukupkan? Mungkin satu kalau ada. Tafadhal. Ya, teman-teman kalau ada satu pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan. Karena kalau pertemuan malam memang agak mepet. Kalau memang tidak ada bisa disimpan juga buat besok pagi Ustaz. Insya Allah. Nah, insya Allah. Ya. Ada teman-teman yang ingin ditanyakan secara langsung? Ini ada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya ketika kita mempelajari bahwa untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tadi rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Untuk mengajarkan hal ini kepada anak-anak secara singkat Ustadz, mengenai tiga ini bagaimana cara mengajarkannya ya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Maksudnya anak-anak di sini yang belum balik, Ustaz. Nah, wa jazakillah khair. Jadi kalau mau ngajarin anak-anak tentang tauhid ini, kalau belum balik ya, maka cukup dengan memberitahukan kepada mereka bahwasanya yang menciptakan adalah Allah misalkan. Kemudian setelah itu suruh dia lihat alam semesta, nah lihat langit, lihat bumi, ini semua adalah Allah yang menciptakan. Jadi anak-anak itu kan daya pikirnya belum sempurna, sehingga jangan ajak mereka berpikir, tapi suruh mereka kayak kita menginstal sesuatu itu, memasukkan sesuatu ke dalam hatinya, ke dalam pendengarannya, penglihatannya. Ya talqin itu mengajarkan mereka nama-nama Allah, misalkan ini Allah gitu ya, pencipta Allah, yang memberikan kamu rezeki Allah gitu. Jadi ajarkan seperti itu. Yang penting mereka tahu kalau ibunya atau ayahnya itu sering mengucapkan nama Allah, sering menyebutkan nama Allah, Asmaul Husna, misalkan Allah Ar-Razzaq ya, Allah Al-Khaliq, Allah Al-Musawwir ya. Terutama dengan sering menyebut nama Allah, dengan sendiri dia akan Allah. Ternyata fitrahnya kan masih murni ya, akalnya pun masih suci ya, anak-anak itu hatinya masih suci maksudnya. Jadi sangat mudah. Kemudian adapun uluhiyah, maka contohkan, ajarkan berdoa. Nah ini doa, kalau kamu mau sesuatu minta sama siapa, langsung sama Allah, doa ya. Kemudian ibunya sholat atau ayahnya sholat, dengan sendirinya dia akan melihat itu ayah saya sholat, nah, baru kasih tahu sholat ini kita tunduk
patuh mentaati Allah yang menciptakan kita gitu. Jadi sederhana aja, nggak perlu dengan perincian detail seperti ini. Anak tauhid itu ada 3 loh, ada uluhiyah ya. Karena tadi ya di awal sudah kita sebutkan bahwa pembagian ini hanya untuk memudahkan memahami saja. Ya. Karena sebagian ulama juga membagi tauhid itu untuk memudahkan dengan 2, yaitu ilmu, tauhid ilmu dan amal. Tauhid ilmu itu ya rububiyah, asma wa sifat, amal itu ya uluhiyah. Intinya ya ini, ya apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Wallahu ta'ala alam ya, semoga Allah memperbaiki kita semua dan memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah menerima amalan-amalan kita. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mungkin saya pamit juga, saya tutup ya. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.